Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada kesempatan kali ini kami Polres Lampung Tengah akan melaksanakan rilis terkait kasus yang kemarin sempat viral, yaitu kutipan sedikit-sedikit video yang beredar ada aksi penyerangan terhadap petugas. Jadi kami rilis hasil ungkap juga kronologis kejadian yang sebenarnya. Pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, pada awal mula penangkapan terhadap 4 orang bandar narkoba yang sudah menjadi target. Memang 4 nama tersebut sudah lama menjadi target yang diincar sebagai bandar narkoba di Terbanggi Besar. Tepatnya di Dusun 1, Kampung Terbanggi, Kecamatan Terbanggi Besar. Saat dilakukan penggeledahan di badan dan sekeliling tersangka, yang saat itu tersangka yang menjadi target adalah tersangka HS yang masih berada di rumah. Petugas melakukan penangkapan disertai penggeledahan dan dapat diamankan 2 bungkus klip bening ukuran sedang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai, dan 1 buah alat hisap atau yang disebut bong sabu. Juga 1 buah pipa kaca yang mereka biasa sebut pirek. Selanjutnya 2 buah korek api gas yang sudah di-setel. Juga 4 buah plastik klip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu. Yang terakhir 2 buah plastik klip. Yang ditotal berat bruto barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu itu adalah 0,73 gram. Itu kejadian penangkapan pertama dari 4 orang yang telah diamankan. Maka petugas yang dipimpin langsung oleh AKP Yofi memerintahkan untuk segera dibawa ke komando. Dan kemudian saat para tersangka dimasukkan dalam kendaraan operasional, yaitu mobil milik Sat Narkoba untuk dibawa ke komando, terjadi penyerangan oleh sekelompok massa. Dan massa di sana sangat anarkis, melempar dengan batu, menyerang petugas dengan kayu dan juga senjata tajam. Ada video-video yang menyatakan bahwa Kasat Narkoba terluka. Ya, memang betul, tapi hanya luka goresan di tangan karena sempat menangkis dari serangan kayu yang dihantam oleh para pelaku. Dan saat itu kaca mobil pecah dan 2 orang pelaku sempat dibawa lari oleh sekelompok massa tersebut. 2 pelaku dibawa lari, maka petugas segera membawa yang masih diamankan di mobil 2 orang untuk komando. Dan saat mengetahui kejadian itu, saya perintahkan kepada jajaran untuk diperkuat Sat Narkoba bergabung dengan TK 308 Polres Lampung Tengah dan dibuatkan laporan polisi mengenai penyerangan tersebut. Dan dilakukan mapping keberadaan para pelaku. Pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 03.00. Jadi ini panjang, dari sore hari ke malam, tidak sempat pagi lagi, sudah lakukan penyergapan. Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi tentang keberadaan saudara HS. Awalnya informasi itu kita tahu bahwa yang tadi sempat lari salah satunya adalah saudara HS. Dan 3 pelaku yang menghalangi menyerang secara bersama-sama, melakukan pengerusakan, menyerang petugas juga berada bersamanya. Maka bersama dengan TK 308 dari Satreskrim diperkuat juga dengan Sat Sabara melakukan penyergapan
di Dusun 1 Kampung Terbagi Besar. Dan didapatlah tersangka HS, tersangka J, AA, dan AS. Namun demikian masih ada satu tersangka lagi yang sempat dibawa lari, yang ditangkap pertama. 2 orang dibawa lari oleh massa, 1 sudah didapat, 1 lagi masih DPO, yaitu tersangka dengan inisial T. Para tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut. Dan hal tersebut direspon positif oleh masyarakat. Sehingga pada tanggal 6 Desember tahun 2022 sekitar pukul 13.00 tersangka atas nama IE menyerahkan diri. Ini tersangka atas nama IE ini yang melakukan penyerangan pengerusakan terhadap mobil petugas dan penghadangan terhadap petugas dan membawa 2 orang tangkapan tersebut. Itu dibawa oleh masyarakat sendiri, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk diserahkan ke Mapolres Lampung Tengah. Jadi total tersangka yang diamankan seluruhnya berjumlah 7 orang. Kita rinci menjadi 2 permasalahan. Yang pertama, pasal yang disangkakan yaitu pasal 160 dan pasal 170 KUH Pidana. Juga pasal 211, 212, 214 KUH Pidana yang ancaman maksimalnya adalah 8 tahun 6 bulan penjara. Dan untuk yang kedua, kami jerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu pasal 112 yang ancamannya 12 tahun penjara, yaitu 3 orang tersangka. Yang pertama tersangka atas nama YS, yang kedua tersangka atas nama HS, yang ketiga tersangka atas nama HM. Dari seluruh kejadian tersebut, barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas adalah satu buah sajam jenis laduk dengan gagang kayu warna coklat. 2, 1 buah batang kayu. Yang ketiga, bongkahan batu. Yang keempat, 4 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 0,58 gram. Yang kelima, 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,15 gram. Sehingga di total barang bukti sabu-sabu yang telah diamankan 0,73 gram. Yang keenam, 1 buah alat hisap sabu atau yang biasa disebut dengan bong. Yang terakhir, 7, 1 buah pipa kaca atau mereka sebut biasa pirek. Untuk dari hasil pengungkapan ini dapat saya jelaskan bahwa ini penegakan hukum sudah terintegrasi. Kita sangat mengapresiasi peran dari masyarakat, sudah sangat-sangat membantu dalam penegakan hukum ini. Artinya statement kami dari awal, tidak ada ruang untuk pelaku kejahatan dan kejahatan tidak dapat diintervensi. Artinya penegakan hukum tidak dapat diintervensi. Kejahatan manapun pasti kami lakukan penegakan hukum seadil-adilnya, secara profesional dan proporsional. Jadi kami dari pihak Polres Lampung Tengah sangat-sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas kepedulian masyarakat yang patuh dan sadar terhadap Kamtibmas di sekelilingnya, di tempat-tempat mereka. Dan ini terus kami gelorakan baik internal maupun eksternal. Artinya pengamanan terintegrasi, penegakan hukum kita terintegrasi. Baik itu internal dari Polri sendiri. Di sini ada narkoba, Satreskrim dalam penegakan hukum. Juga kita perkuat dengan fungsi-fungsi yang lain jikalau memang dibutuhkan. Begitu juga dengan masyarakat itu sendiri. Kita libatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintahan di tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dinas-dinas terkait, juga TNI, semua kita sama-sama memiliki visi misi yang sama untuk menjamin keamanan, ketertiban. Seperti kita ketahui, yang menjadi pedoman adalah KUHP. Pasal 1 KUHP, yaitu asas legalitas.
tidak ada satu perbuatan dapat dihukum tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Artinya, kalau sudah ada aturan yang dilanggar, kami mengharapkan yang bersangkutan kooperatif, segera menyerahkan diri. Karena kami tetap akan lakukan penangkapan. Kami akan terus mencari keberadaan dimanapun, kapanpun. Jadi untuk himbauan pada para pelaku agar segera menyerahkan diri. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.